Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku ya. Dan hari ini tuh teman-teman aku mau sharing lagi pengalaman aku seputar kepulangan dari Indonesia ke luar negeri ya, khususnya ke Italia, ke Eropa. Dan mungkin aja informasi ini akan bermanfaat buat teman-teman yang masih ada di Indonesia dan membutuhkan informasi seputar di airport, seputar di pesawat, dan seputar tes PCR di Indonesia ya. Langsung saja kita bahas. Nomor satu itu sama seperti kita mau pulang ke Indonesia, sebelum kita ke airport kita harus tes swab PCR dulu ya. Jadi di Indonesia waktu itu aku tes PCR-nya ke Bogor teman-teman. Dari Cianjur ke Bogor itu 3 jaman lah ya kalau tidak macet, deket. Kenapa aku pilih ke Bogor? Karena di Cianjur itu tidak ada farmasi klinik yang bikin tes PCR hasilnya cepat gitu, 24 jam tidak ada. Mereka itu di Cianjur hanya aku cek-cek di website gitu ya. Mereka itu cuman bikin tes PCR hasilnya itu setelah 5 hari gitu. Kok bisa ya tes PCR hasilnya setelah 5 hari? Kalau misalkan kita dites PCR hari ini dan nunggu hasilnya 5 hari, dalam 5 hari itu kan kita pergi ke sana ke sini, kemungkinan besar ya kita bisa terinfeksi. Kok bisa gitu ya, hasil tes PCR lama gitu sampai 5 hari gitu, paling cepat itu 3 hari gitu. Jadi aku nyari farmasi di website yang hasilnya cepat dan yang bagus. Nah, jadi untuk rekomendasi buat teman-teman yang mau kembali ke luar negeri, kalau kalian masih tidak tahu klinik atau farmasi mana yang bagus dan yang cepat hasilnya untuk tes PCR. Nah, ini adalah nama farmasinya, Bumame Farmasi. Bumame Farmasi ini cabangnya banyak, jadi silahkan di Google lokasi terdekat dengan teman-teman ya. Dokter dan susternya juga ramah-ramah sekali. Penanganan dan hasil sangat cepat. Kita bisa bayar di tempat dan tesnya melalui drive-thru teman-teman. Jadi ini mereka itu mengadakan tes PCR di depan salah satu shopping mall di Bogor. Jadi ini farmasi itu rekomendasi banget teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang belum tahu farmasi apa untuk bikin tes PCR, silahkan kunjungi Bumame Farmasi. Nah, farmasi Bumame ini teman-teman tersedia di setiap kota ya di Indonesia ada. Dan mereka itu ramah, dokternya, terus susternya itu ramah-ramah ke kita itu. Dan kita itu di swabnya drive-thru teman-teman. Jadi kita tidak turun di mobil, itu cuman 5 menit aja beres semuanya. 10 menitan lah ya sama daftar-daftar isi nama, dokumen kayak begitu-gitu. Ya, jadi buat kalian yang masih belum tahu farmasi apa yang bagus dan cepat hasilnya untuk tes swab PCR untuk perjalanan ke luar negeri, farmasi Bumame rekomendasi banget. Nah, di farmasi Bumame itu teman-teman kita bisa chat langsung lewat WhatsApp bersama pekerjanya, dokternya atau susternya ya. Dan kita juga bisa daftar di websitenya langsung online, atau juga kita bisa datang langsung ke tempatnya karena di situ itu tidak ngantri teman-teman. Jadi kita itu tidak usah daftar online atau tidak usah booking dulu karena kita bisa datang langsung ke tempatnya dan langsung di swab, di tes gitu, nggak banyak pertanyaan, cuma ngisi dokumen, nama lengkap dan segala macam, dan langsung bayar di tempat juga. Kita bisa bayar di tempat dan udah. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang hasilnya mau berapa jam hasilnya. Di sana ada yang 16 jam, ada yang 10 jam. Yang 16 jam sama yang 10 jam harganya beda sedikit. Aku waktu itu milih yang 16 jam. Jadi sesuaikan aja dengan jadwal jam kepergian teman-teman ya. Terus nanti setelah beberapa jam, sekitar 10 jaman ya, kurang lebih 10 jam,
kita sudah dapat hasilnya teman-teman. Jadi mereka itu kirim hasilnya, hasil negatif positifnya ke nomor WA kita. Jadi mereka itu kirim hasil tes PCR kita lewat PDF. Kita langsung bisa print dan kita bisa bawa ke airport gitu sebagai bukti. Nah setelah itu besok paginya aku ke airport. Nah di airport itu teman-teman, di airport Indonesia itu nggak nyangka banget aku penuh sekali orang-orang, nggak ada social distancing. Tulisannya sih ada social distancing gitu, tapi orang-orangnya itu nggak peduli gitu. Banyak juga yang nggak pakai masker gitu, nggak ada petugas yang jaga jarak pakai masker tuh nggak ada gitu. Kaget aku juga, oh ya bandara Indonesia kok penuh banget gitu. Waktu kedatangan juga di Indonesia bandara penuh, tidak seperti bandara Italia yang waktu itu sangat kosong ya. Nah ini keadaan bandara Indonesia pas aku ngantri untuk check in. Video itu diambil waktu aku check in di Jakarta ya, panjang sekali. Nah waktu di Italia dulu aku sebelum check in itu di airport tuh ditulis besar banget kalau kita itu harus ngisi self declaration sebelum kita check in. Jadi kita punya waktu ya, kita ambil dulu lembaran kertasnya, terus kita isi dulu baru kita check in. Jadi semuanya sudah tertata gitu, rapi, tidak seperti di Jakarta. Di Jakarta nggak ada tulisan dimanapun kalau kita harus ngisi self declaration. Pas udah ngantri panjang, giliran aku timbang untuk ngambil tiket gitu, ditimbang bawaanku semuanya, paspor dicek semuanya sudah oke. Mereka itu tidak ngasih aku tiket langsung gitu. Mereka itu cuman ngasih aku self declaration untuk aku isi. Mana banyak banget gitu yang harus isinya pakai bahasa Inggris lagi gitu. Nah, jadi self declaration ini ada dua bahasa Italia dan bahasa Inggris ya, tergantung kita mau perginya kemana mungkin ya. Aku juga tidak tahu sih teman-teman, penerbangan selain Turkish itu apakah mereka akan menyuruh kita untuk ngisi self declaration setiap saat atau tidak gitu. Ini pengalaman aku pakai Turkish Airlines. Jadi buat teman-teman yang pakai Turkish Airlines, jangan lupa di Jakarta nanti kita suruh ngisi self declaration. Jangan lupa sediakan bawa selalu itu pulpen di tas kita ya. Soalnya pepergian di keadaan seperti ini tuh setiap saat itu kita harus ngisi dokumen, harus ngisi keterangan-keterangan gitu, banyak banget gitu. Jadi pulpen itu harus wajib ada di tas kita. Jadi kalau kita nggak punya pulpen terus tiba-tiba kita suruh ngisi dokumen, terus kita kelabakan gitu, buang-buang waktu, buang-buang energi juga, menguras waktu, menguras energi juga gitu. Nah, jadi self declaration itu kita itu di sana biasa isi nama, alamat kita, alamat yang negara yang kita tuju. Terus kita nanti di Italia atau di negara yang kita akan datangin itu, kita itu akan dijemput siapa, akan karantina di mana. Pokoknya banyak banget deh, pokoknya itu beneran. Setelah aku ngantri panjang-panjang teman-teman, terus tiba-tiba aku suruh ngisi itu self declaration, otomatis dong aku mundur lagi ke belakang, soalnya kan biar yang belakangku bisa maju gitu. Kata si perempuan yang di desk itu, katanya isi aja dulu di belakang, nanti kalau udah selesai kembali lagi ke sini gitu. Aku ngisi aja hampir 1 jam teman-teman, pusing banget, menguras banget energi, menguras waktu beneran. Pakai bahasa Inggris gitu kan
apa namanya, aku nggak terlalu ngerti gitu. Maksudnya ngerti sih, soalnya biasanya kan kalau bahasa Inggris sehari-hari sama bahasa Inggris yang ada di dokumen itu suka beda gitu teman-teman. Jadi aku tuh kayak ini tuh gimana sih maksudnya, ini gimana sih maksudnya. Jadi aku tuh sama mikir lama-lama, nanya sama suami, ini kayak gini, ini isinya apa gitu. Jadi aku juga waktu ngisi self declaration di Jakarta itu dibantuin sama suami lewat WhatsApp gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya buat kalian yang nanti akan pulang ke luar negeri pakai Turkish Airlines itu siapin pulpen dan siapin kalau kalian itu pasti ngisi setiap saat itu self declaration ya. Nah, setelah aku selesai ngisi self declaration itu, aku kembali lagi ke desk yang tadi aku check in, terus aku kasihin kertas itu ke dia, baru deh dia ngasih tiket ke aku gitu. Nah, setelah itu aku langsung aku langsung ke tempat boarding pass. Jadi guys, di Jakarta ini, di bandara ini, toko-toko semuanya pada buka. Tidak seperti di bandara Italia yang semuanya pada tutup. Di sini toko, restoran semuanya pada buka. Dan banyak orang juga yang keluar masuk. Sekarang aku mau menuju ke gate 6. Di sini ada berbagai macam batik, oleh-oleh khas Indonesia. Nih, cantik-cantik. Tapi berat lah mau bawa. Aku juga udah punya beberapa koleksi seperti topeng, seperti kucing-kucing seperti ini. Dan tas seperti ini aku juga sudah punya, udah pernah bawa buat oleh-oleh. Kecuali ondel-ondel belum pernah bawa. Ondel-ondelnya cakep banget nih. Lanjut, aku ke gate 6. Nah, di pesawat juga teman-teman, aku tuh kaget banget gitu. Ternyata pesawat Turkish Airlines dari Jakarta ke Turki itu tidak seperti dari Turki ke Jakarta gitu. Penuh sekali. Waktu dari Turki ke Jakarta itu ada tempat duduk tuh masih ada social distancing. Yang tempat duduknya 3, yang duduk cuma 1. Yang kalau tempat duduknya 4, yang duduk 2 gitu. Waktu dari Jakarta ke Turkish itu full, pesawat besar itu full seperti biasa gitu, nggak ada social distancing, nggak ada. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada social distancing juga di pesawat dari Jakarta ke Turki. Nah, setelah itu teman-teman, setelah beberapa jam kemudian, di pesawat itu kita dikasih lagi self declaration lebaran, sama seperti yang tadi kita ngisi di airport itu teman-teman. Jadi kita itu ngisi lagi, ngeluarin dokumen lagi, banyak apa yang harus diisi, pokoknya ribet banget. Terus setelah kita ngisi itu self declaration,
terus kita kasihin lagi ke si pramugarinya ya. Setelah kita sampai ke Italia, kita diperiksa paspor dan sebagainya. Itu si surat yang tadi kita isi di pesawat itu diambil sama polisi Italia di airport dan dicek biasalah seperti itu, kayak gitu-gitu ya. Nah, baru deh kita lolos gitu teman-teman. Oh iya, aku lupa teman-teman. Jadi si kertas hasil tes PCR yang kita buat di Indonesia itu ditanyain pas kita check in di Jakarta, dan ditanyain pas kita mau boarding pass di Turki. Jadi pas kita transit di Turki, kita mau ke Italia, itu kita ditanyain si hasil negatif PCR-nya itu teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah nyampe di Italia, kita karantina 10 hari. Jadi kalau buat orang Italia atau yang punya istri atau suami orang Italia gitu, kita karantinanya di rumah masing-masing selama 10 hari. Setelah 10 hari baru kita bisa swab lagi teman-teman, wajib swab ya. Aku dengar dari teman aku yang di Jerman, katanya kalau di Jerman itu kalau kita udah karantina 2 minggu, kalau kita udah karantina 10 hari gitu, kita nggak perlu swab lagi kalau kita nggak lihat ciri-ciri COVID gitu. Kalau kita merasa badan kita sehat, kita nggak perlu dites lagi gitu. Tapi kalau di Italia tuh perlu gitu. Walaupun kita merasa diri kita sehat, nggak terkena COVID, tapi setelah karantina kita wajib lagi untuk tes. Nah, jadi segitu informasi dari aku seputar kepulangan dari Indonesia ke luar negeri. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian, buat teman-teman yang misalkan ada pertanyaan yang aku lupa tidak jelasin di sini, boleh komen ya. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa juga teman-teman boleh cek video aku yang keberangkatan dari Italia ke Indonesia ke Jakarta dan selama karantina di Jakarta. Boleh cek videonya di sini ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau kembali ke luar negeri. Dan jangan lupa mohon dukungannya channel aku dengan like dan subscribe. Terima kasih. See you on my next video. Bye.